Habisnya luar biasa kan, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Masih semangat memuji Tuhan? Tentunya. Kalau gitu kita mulaikan ibadah kita. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan Mata Tuhan melihat. Tutup matanya, tunduk kepala, sama-sama kita berdoa. Lord pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan nama Tuhan dipuji, diagung, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, baik adik-adik, kita akan mengangkat kembali pujian yang mengatakan Yesus terang dunia. Yuk makin bersama-sama kita memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Oke, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian ini pakai gerakan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
ada di rumah. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita boleh kembali bersama-sama untuk datang. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah bersorak-sorak kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Lose mau ajak kita semua berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami, pada kesempatan hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan kami sesuai dengan gambar Tuhan, sesuai dengan rupa Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami yang untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Lose mau berbagi satu cerita firman Tuhan yang menurut Lose sendiri nih, ceritanya tuh sangat menarik sekali. Maka dari itu, Lose mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau dengarkan baik-baik. Kita pasang telinga kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, Lose mau bertanya nih, kira-kira yang sepanjang kita ibadah sekolah minggu online, kira-kira siapa sih yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai? Lose berharap kita semua mengikuti sekolah minggu ya sampai selesai. Kira-kira minggu lalu Losenya cerita tentang apa ya? Minggu-minggu yang sudah lalu deh, kira-kira Losenya cerita tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Losenya berbicara tentang penciptaan. Kira-kira berapa lama sih Allah menciptakan dunia ini dan isinya? Ayo, siapa yang bisa jawab? 6 hari. Pintar sekali. Ya, Allah menciptakan dunia ini dan isinya selama 6 hari. Kira-kira hari pertama Allah menciptakan apa ya? Ya, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Kemudian hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Kemudian tumbuh-tumbuhan Allah menciptakannya di hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat, kira-kira Allah menciptakan apa ya? Ayo, Lose mau tanya nih. Kalau misalnya adik-adik ngikutin sekolah minggu yang minggu-minggu lalu, pasti tahu nih hari keempat Allah menciptakan apa. Kira-kira benda penerang yang ada di dunia ini apa ya? Matahari. Pintar sekali. Matahari, bulan, dan bintang itu adalah hari keempat. Kemudian hari yang kelima Allah menciptakan binatang yang ada di laut dan binatang yang ada di udara. Kira-kira binatang yang ada di udara itu apa aja ya? Wah, Lose ada nonton nih video yang minggu lalu. Losenya ada mengelompokkan beberapa binatang yang ada di udara, yang ada di darat, bahkan yang ada di hutan sekalipun. Kemudian hari yang ke-6, kira-kira apa yang diciptakan di hari yang ke-6? Binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Kira-kira manusia diciptakan hari keberapa ya? Ya, Allah juga menciptakan manusia di hari yang ke-6. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kejatuhan manusia yang pertama. Siapa ya manusia yang pertama yang Allah ciptakan? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ayo, siapa? Ya, pintar sekali. Allah menciptakan yang namanya Bapak Adam. Allah menciptakan Bapak Adam. Wah, pada saat Allah menciptakan Bapak Adam, Allah memberikan satu tugas kepada manusia ini. Allah katakan kepada Adam, Adam, kamu harus memberikan binatang-binatang yang ada di taman ini nama. Itu adalah tugas yang Allah berikan kepada Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah juga menciptakan penolong untuk Adam. Kira-kira siapa ya namanya? Namanya adalah Hawa, Ibu Hawa. Allah menciptakan dia untuk menolong Adam. Kira-kira sekarang jumlah manusia yang ada di taman itu ada berapa ya? Ada 2. Siapa tadi yang pertama namanya? Lose mau dengar, ayo siapa? Laki-laki yang pertama Allah ciptakan adalah Adam. Kemudian perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam, kira-kira siapa namanya? Hawa. Itu yang Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan, sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa,
Ya, Allah itu sendiri telah menyediakan segala kebutuhan mereka. Allah menyediakan mereka taman yang sangat indah. Allah menciptakan taman itu sebagai tempat tinggal mereka. Kira-kira apa ya nama taman itu? Apakah nama taman itu? Ayo, siapa yang udah tahu? Taman itu namanya Taman Eden. Di taman itu ada banyak sekali binatang, baik binatang yang ada di daratan, yang ada di tanah. Misalnya apa? Yang biasa kita lihat setiap harinya. Misalnya ada ayam, apalagi ada bebek, kemudian ada sapi, ada gajah. Allah juga menciptakan gajah. Kemudian ada harimau, ada singa, dan lain-lain. Ada binatang yang Allah ciptakan juga yang hidupnya di air. Kira-kira apa? Ikan, pintar sekali. Udang Allah ciptakan juga. Kemudian ada kepiting, ada kerang, dan sebagainya. Kemudian ada juga binatang yang terbang. Kira-kira apa ya binatang yang terbang itu? Seperti apa binatang yang terbang itu? Yang terbangnya di langit. Burung, pintar sekali. Ada juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat Adam dan Hawa ini makan. Anak-anak kira-kira suka nggak makan apel, pisang, atau anggur? Atau misalnya kira-kira makan apa lagi nih yang disuka? Jagung, pepaya. Wah, banyak makanan yang Allah ciptakan pada saat itu. Wah, Adam dan Hawa enak ya. Enak sekali mereka. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kalau mau makan tinggal ambil. Siapa yang mau tinggal di taman yang sudah isinya itu sudah lengkap semua. Adam dan Hawa enak ya. Kira-kira Adam dan Hawa waktu itu Allah sayang sekali kepada Adam dan Hawa. Sayang sekali Allah kepada mereka. Allah katakan kepada mereka, segala tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di taman ini boleh mereka makan. Tetapi, kalau ada kata tetapinya berarti itu menandakan apa ya? Kira-kira sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Allah katakan, boleh dimakan semuanya, tetapi ada satu pohon di tengah taman itu yang buahnya itu tidak boleh mereka makan. Kira-kira pohon apa itu ya? Kenapa sih Allah itu melarang Adam dan Hawa nggak boleh makan pohon itu? Buah yang ada di pohon itu, nama pohon itu adalah pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah melarang mereka untuk memakan itu. Kira-kira apa tadi nama pohonnya? Ayo, lo semua dengar. Sebutkan nama pohonnya tadi, pohon apa? Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada suatu hari, ini ceritanya ya. Pada suatu hari, Ibu Hawa itu sedang berjalan-jalan dia sendirian. Wah, dia melihat bunga-bunga yang ada di taman. Dia melihat banyak pohon-pohonan seperti Lose sekarang nih di belakang Lose nih. Banyak pohon-pohonan, banyak buah-buahan. Hawa lihat di dalam taman itu. Akhirnya Hawa tiba nih di tengah taman dan dia melihat pohon yang dilarang Tuhan tadi. Nama pohon pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat. Hawa melihat pohon itu. Kemudian Hawa lihat buahnya kelihatan sangat menggiurkan. Hawa mendekati pohon itu. Oh, baunya wangi sekali. Buahnya indah sekali, menggiurkan. Hawa mulai tergiur dengan buah itu. Tampaknya sangat enak. Hawa ingin memetik buah itu. Tapi Hawa ingat bahwa Tuhan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil Hawa. Hawa, Hawa. Hawa kaget. Dia mencari-cari siapa yang memanggil dia. Kemudian Hawa melihat. Hawa melihat seekor, kira-kira apa ya binatang yang menggoda Hawa untuk memakan buah itu? Ayo, sudah pernah dengar lo pastinya ya. Mungkin mamanya di rumah pernah cerita atau pernah dengar lo selesainya sebelumnya cerita. Kira-kira apa nama binatang itu ya? Nama binatang itu adalah ular. Ya, ular. Kemudian ular ini berkata kepada Hawa, Hawa, pasti Tuhan melarangmu makan buah-buahan di taman ini ya? Kata ular ini kepada Hawa. Kemudian Hawa jawab, tidak, semuanya boleh kumakan, tetapi ada satu pohon yang dilarang buahnya untuk kami makan, yaitu apa tadi nama pohonnya? Sekali lagi lo tanya. Buah tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Kalau kami makan pohon buah itu, kami akan mati. Itu kata Hawa kepada ular ini tadi. Kemudian ularnya hahaha, ularnya ketawa kepada Hawa. Tuhan itu sayang sama kalian. Pohon itu buahnya enak dan manis sekali. Wah, ularnya mulai merayu nih. Buahnya manis sekali. Kemudian ularnya juga berkata, kalau kamu makan nanti, kamu bisa sama seperti Tuhan. Pasti kamu bisa pintar, kamu bisa hebat. Itu yang dikatakan ular kepada Hawa. Kemudian Hawa berkata kepada ular itu, wah, benarkah? Benarkah? Hawa bertanya seperti itu. Hawa bingung. Aduh, gimana ya? Kemudian mana yang benar? Hawa mulai bingung. Ketika Hawa mulai bingung dengan perkataan ular tadi, ketika Hawa pikir-pikir, kira-kira siapa yang benar ini ya? Allah atau ular? Tiba-tiba ularnya berkata bohong lagi. Ular katakan, Tuhan itu bohong. Cobalah kamu petik buahnya dan makanlah. Kamu pasti jadi orang yang hebat, orang yang pintar. Tuhan tidak mau kalian jadi pintar, itu sebabnya Dia melarang kalian. Mendengar itu, Hawa melihat buah-buahannya yang bergantung di pohon dan baunya yang sangat enak itu. Lalu dia memetik buah itu. Kemudian dia memakannya. Hawa katakan, nyam, nyam, buahnya enak sekali. Sementara Hawa sedang asik makan, tiba-tiba terdengar suara Adam memanggilnya. Adam memanggil Hawa. Hawa, Hawa, di mana kau? Kemudian Hawa teriak, aku di sini Adam, teriak Hawa seperti itu. Adam melihat Hawa dan mendekatinya. Oh, Hawa sedang makan buah-buahnya. Wah, kebetulan Adam belum makan dan sangat merasa lapar. Kemudian Adam katakan kepada Hawa, Hawa, kamu makan apa? Aku lapar. Adam katakan seperti itu. Kemudian Hawa menjawab, ini buahnya itu sangat enak sekali. Ini. Ketika Hawa menunjukkan buah kepada Adam. Hawa katakan, ini buahnya enak sekali, ayo makanlah. Hawa memberikan buah ini kepada Adam. Buah apa tadi? Buah tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian Adam katakan, kemudian Adam memakannya juga. Adam katakan, enak sekali. Di mana pohon buah ini? Aku ingin tambah. Aku masih lapar, kata Adam seperti itu. Kemudian Hawa jawab, itu pohonnya yang di tengah taman ini. Kemudian Adam, benarkah? Kata Adam seperti itu. Kemudian setelah itu mata Adam dan Hawa seketika terbuka. Mereka saling melotot. Kemudian Adam katakan kepada Hawa, Hawa, kok kamu tidak pakai baju? Aih, memalukan, kata Adam seperti itu. Kemudian Hawa juga melihat, kamu juga sama, kamu juga tidak memakai baju, kata Hawa begitu. Kemudian Adam dan Hawa cepat-cepat mereka mengambil daun-daun pohon ara dan mereka membuat pakaian untuk mereka. Kemudian Hawa berkata, Adam, kita sudah makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Aku takut nanti Tuhan marah. Kemudian Adam katakan, ayo kita sembunyi saja di semak-semak yang banyak pohonnya. Tuhan pasti tidak melihat kita. Benarkah Tuhan tidak melihat? Benarkah Tuhan tidak menemukan mereka? Anak-anak, satu hal yang kita tahu, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu hebat. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang tinggal, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan bisa menemukan kita. Tetapi kira-kira apakah Tuhan pada saat itu Dia tidak tahu Adam dan Hawa bersembunyi? Tidak. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu Adam dan Hawa sedang bersembunyi, dan Tuhan juga sudah tahu kalau Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah memakan buah yang dilarang Tuhan tadi. Kemudian ketika Adam dan Hawa bersembunyi, tiba-tiba ada suara memanggil mereka. Tuhan memanggil Adam. Adam, Hawa, di manakah kalian? Adam dan Hawa diam ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Kemudian Tuhan memanggil lagi. Adam, Hawa, di mana kalian? Adam dan Hawa sangat takut. Lalu ketika mereka mendengar lagi Tuhan memanggil mereka, kemudian Adam berkata kepada Tuhan. Adam katakan seperti ini, Tuhan, maafkan saya Tuhan, Hawa yang sudah menyuruh saya memakan buah itu. Kemudian Tuhan katakan, betulkah itu Hawa? Benarkah itu Hawa? Kemudian Hawa katakan, maafkan saya Tuhan, ular itu loh Tuhan yang sudah menipu saya dan menyuruh saya memakan buah itu. Tuhan marah kepada ular dan Adam dan juga Hawa.
Tuhan katakan kepada ular, "Hei ular, karena telah berbohong, maka kamu dapat hukuman. Kamu akan berjalan dengan perutmu dan memakanmu, dan makananmu adalah debu dan tanah." Kemudian ada hukuman juga untuk Hawa. Apa hukuman untuk Hawa? Tuhan katakan, hukumanmu adalah kamu akan kesakitan saat kamu akan melahirkan anakmu. Dan hukuman untuk Adam adalah Adam harus pergi bekerja untuk mendapatkan makanan. Kalian tidak boleh tinggal di Taman Eden ini lagi. Kalian harus keluar dari taman ini. Buatlah kebunmu sendiri, buatlah rumahmu sendiri. Itu kata Allah kepada Adam. Apakah Tuhan langsung mengusir Adam dan Hawa? Tidak, adik-adik. Walaupun Tuhan marah dan mengusir mereka, tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Bahkan Tuhan membuatkan mereka pakaian yang baik dari kulit binatang. Supaya apa? Supaya ketika siang hari mereka tidak kepanasan, supaya ketika malam hari mereka tidak kedinginan. Allah membuatkan mereka baju. Nah, karena mereka tidak taat, mereka tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Apakah ketika Tuhan menghukum mereka, Tuhan tidak sayang kepada mereka? Tidak. Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mau supaya Tuhan menghukum mereka supaya mereka menjadi orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Misalnya ada satu anak, ini cerita, ada satu anak, misalnya kita kasih nama anak ini adalah Adi. Saat bermain, anak-anak itu tidak boleh melemparkan mainan. Tetapi karena si Adi ini tidak mau dengar-dengaran, karena Adi ini adalah anak yang nakal, Adi melemparkan mainannya, maka ibu menghukum Adi. Karena Adi tidak taat, maka ibu melarangnya bermain dengan mainan itu. Kalau kita percaya Tuhan, maka pastinya kita akan taat pada perintah. Adik-adik semua taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Supaya Tuhan itu terus menjaga kita ketika kita mau taat mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapa yang sayang kepada Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Ayo. Hari ini lo mau tanya, siapa yang sayang kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan, lo percaya bahwa semua kita, lo sendiri, bahkan adik-adik semua yang ada di rumah sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat. Artinya kita melakukan perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab ada banyak perintah Tuhan, ada banyak larangan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh melakukannya. Anak-anak, kita tidak boleh nakal. Kita harus rajin belajar dan kita harus patuh pada ayah dan ibu. Kita harus rajin berdoa. Kita harus terus membaca kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Kemudian kita taat kepada ayah dan ibu. Kemudian kita taat kepada saudara kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus takut akan Tuhan. Bahkan kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyelesaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung daripada ibadah kita. Kita mau angkat sebuah pujian yang mengatakan di dalam dunia ada dua jalan. Pakai kata ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, berat atau pedih. Yang lebar hati, jiwa mubadi, tapi yang sempit, Tuhan berkati sekali lagi. Di dalam
ibadah kita dengan berdoa. Lo sekisya pimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan, Allah yang hidup, yang berkenan untuk kami sembah. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Pesannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan.